Karyanya sih lebih ke good looking, jadi dia pinter untuk untuk dress up gitu. Terus ya pasti dia bisa ngelit sih. Jadi secara wawasan, secara finansial lah pasti ya lebih di atas aku sih gitu, supaya ya sebagai calon imam nih, calon pemimpin, calon kepala rumah tangga ya dia kan harus bisa lah, maksudnya untuk memimpin aku dan anak-anak. Ada aja yang ngedeketin langsung ada. Pesona dan paras cantik Indara Rusli tampaknya mampu meluluhkan hati ratusan pria. Pasalnya, meski belum resmi bercerai dengan suaminya Virgon, Indara Rusli dikabarkan telah didekati oleh 400 pria yang mengaku siap menggantikan posisi Virgon. Seolah memberikan sinyal bahwa dirinya telah siap menjadi janda. Ibu 3 anak itu secara gamblang membeberkan kriteria pria idamannya jika kelak akan menikah lagi. Lantas, seperti apa kriteria calon pendamping hidup baru yang diidamkan Indara Rusli? Dan sejauh apa kesiapan Indara Rusli usai tak lagi membina rumah tangga dengan Virgon? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski belum sah bercerai secara negara dan masih berstatus sebagai istri Virgon, Indara Rusli baru-baru ini mengungkapkan kriteria pria idamannya untuk pendamping hidupnya kelak, usai tak lagi membina rumah tangga bersama Virgon. Dalam penuturannya, Indara Rusli mengaku bahwa dirinya ingin memiliki calon suami yang tampan atau terlihat baik secara fisik. Selain itu, Indara Rusli juga menginginkan seseorang yang berkomitmen, bertanggung jawab, dan mampu mengarahkan dirinya serta anak-anaknya. Lantas, benarkah demikian? Masih adakah kriteria tertentu lainnya yang diidamkan oleh Indara Rusli? Kriterianya ya pasti satu, harus selera humornya bagus. Suka yang lucu, yang ngejok-ngejok gitu kan? Iya, jangan yang garing gitu jokesnya. Terus, ya humoris gitu. Terus pastinya harus semua juga maunya good looking ya. Enggak sih, kalau kriteria warna kulit apa, yang penting jangan ungu aja. Kenapa nggak suka warna ungu? Iya kan, serem dong, apakah dia tahan napas. Kriterianya sih lebih ke good looking, jadi dia pinter untuk dress up gitu. Terus ya pasti dia bisa ngelit sih. Jadi secara wawasan, secara finansial lah pasti ya lebih di atas aku sih gitu, supaya ya sebagai calon imam nih, calon pemimpin, calon kepala rumah tangga ya dia kan harus bisa lah, maksudnya untuk memimpin aku dan anak-anak. Di tengah biduk rumah tangga yang masih berada di ambang perceraian, Indara Rusli bahkan dikabarkan sudah mulai didekati oleh ratusan pria dari berbagai latar belakang yang mengaku siap mengajak Indara Rusli untuk ta'aruf. Namun, alih-alih menanggapi serius, Indara Rusli justru mengaku kewalahan sebab dirinya belum resmi bercerai dengan suaminya Virgon. Seperti diketahui, proses sidang cerai Indara Rusli dan Virgon masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dan pada 2 Agustus 2023 lalu, sidang baru saja dilanjutkan dengan agenda pembuktian kedua. Lantas, benarkah di tengah proses perceraian yang masih bergulir, Indara Rusli sudah dekat dengan pria lain? Sejauh manakah Indara Rusli merespon pria-pria itu? Dan bagaimana kakak serta ibunda Virgon menyikapi kabar tersebut?
Ada aja yang ngedeketin langsung ada. Enggak sih, taruh enggak lah. Kalau ketemu langsung mungkin ada kali ya. Karena juga belum bisa masuk tarif ya kayak. Iya, nggak bisa. Masih proses. Kalau dari informasi udah dari 400-an ya? 400 orang. Ya mungkin lebih. 400. Wallahu alam. Itu kayaknya ngelamar kerja deh. Langsung nikah apa untuk dekat apa langsung nikah? Nggak tahu itu kayaknya mau lamar kerja kali, salah kali ini. Ya kalau kita ladenin semuanya ya risih lah. Ya kan maksudnya kita nggak semuanya kita jawabin, nggak semua kita ladenin, nggak semua jadi temen. Maksudnya kayak ya itu biar jadi urusannya udah Derry aja. Apa ya, aku belum kenal benar-benar secara personal banget, jadi belum berani untuk mengambil kesimpulan sih. Karena ya namanya kita baru kenal secara kasat mata, bukan kasat mata ya, secara gini lah maksudnya secara online gitu, belum secara personal banget, jadi ya kita nggak tahu. Kadang kita pacaran lama aja ternyata iklan palsu ya, direspon as a friend gitu, karena kan aku kan berteman sama siapa aja, aku emang senang memperluas koneksi, jadi selama mereka bisa support aku, bisnis aku, karir aku, ya kenapa enggak gitu. Itu jadi apa ya, ya jadi masalah gitu. Jangan suka terlihat sempurna, terlihat baik, sangat pencitraan. Seolah ingin segera melupakan Virgon dan membuka lembaran baru, Indara Rusli juga kini dikabarkan mulai berkecimpung di dunia bisnis. Menurut pengakuan ibu 3 anak itu, dirinya tengah meraba beberapa bidang bisnis yang cukup menjanjikan. Di lain sisi, melihat keseriusan Indara Rusli dalam menggeluti dunia bisnis, psikolog Tika Bisono menilai jika Indara Rusli pandai dalam mengambil peluang di balik peristiwa perceraiannya dengan Virgon. Lantas, bisnis apa saja yang digeluti Indara Rusli saat ini? Bagaimana pandangan Tika Bisono melihat Indara Rusli yang melangkah maju mengembangi bisnisnya? Untuk saat ini kuliner yang bentar lagi mau launching September ini, terus sama fashion juga ada, terus ada deo spray sama body mist juga, terus ada apa lagi sih? Udah sebutin. Properti, ya, terus sama kosmetik. Kalau bisnis, memang background keluarga pengusaha. Abang aku kan ini dia lebih ke bahan bakar minyak ya, BBM. Terus kakak aku yang satu lagi yang paling muda juga, dia juga usaha kesehatan. Kalau dia lebih ke kesehatan ya, kayak minuman herbal gitu. Terus papa dulu semasa beliau hidup juga ngebangun perusahaan ini juga batubara. Jadi sedikit banyak ya adalah kecipratan dikit ilmu-ilmunya. Terus sekarang ini alhamdulillah juga dibimbing juga sama Dr. Richard. Kenapa kok kesannya kayak dikit-dikit sebarangan sama Dr. Richard? Ya memang aku aku anggap dia sebagai kokoh gitu kan, dan sedikit banyak aku ngambil ilmu beliau, aku butuh arahan juga dari beliau, karena kalau aku ngerecokin abang aku sendiri kan mereka juga udah punya kesibukan masing-masing, dan aku nggak enak karena waktu pernikahan kemarin kan memang mereka juga nggak setuju ya, jadi kayak untuk ngerepotin mereka lagi tuh kayak gimana gitu, walaupun mereka sambut aku dengan pintu terbuka, tapi kayak masih ada perasaan nggak enak gitu untuk ngerepotin, ngebebanin mereka lagi gitu. Aku pengennya aku sukses dulu dan aku bisa nge-support bisnisnya mereka, jadi kita akhirnya saling support at the end of the day. Jadi dia cerdas, yang menurut saya orang-orang kayak dia ini cerdas untuk cepat sekali bisa melihat di balik sebuah peristiwa buruk itu ada peluang apa. Jadi sebenarnya peluang manusia gitu ya untuk bangkit lagi setelah jatuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari sekitar kita gitu loh. Tapi cukup cerdas nggak untuk bisa melihat itu. Nah biasanya kalau kita lagi ambruk gitu, otaknya nggak jalan ya, otaknya froze gitu ya, beku. Kita sampai nggak bisa melihat bahwa ada peluang-peluang baik ternyata pasca peristiwa buruk. Nah, si kawan kita ini menurut saya cukup cerdas untuk bisa melihat itu.
Tentu keputusan Indara Rusli untuk terjun ke dunia bisnis ia lakukan demi memenuhi kebutuhan finansial ketiga anaknya yang kini berada dalam asuhannya. Namun, tak sedikit pula yang menuding jika apa yang dilakukan Indara Rusli hanyalah untuk ajang pembuktian ke Virgaun bahwa dirinya mampu berdiri sendiri dan mampu menafkahi ketiga anaknya. Seperti diketahui, dalam gugatan cerai yang dilayangkan, Indara Rusli dan Virgaun hingga saat ini masih kompak memperjuangkan hak asuh anak dari hasil pernikahannya. Lantas sebenarnya apa tujuan Indara Rusli bekerja banting tulang siang hingga malam? Benarkah itu semua ia lakukan agar dipandang mampu memfasilitasi anak-anaknya? Ya pastilah buat tabungan pendidikan anak, karena pendidikan kita tahu mahal ya. Terus buat kesehatan mereka juga. Aku memang nggak yang tipikal dikit-dikitnya bawa anak ke rumah sakit, anak sakit masih bawa ke rumah sakit, kayak semuanya tuh aku bener-bener urus sendiri, pakai air kelapa, misalnya anak panas kayak gitu, terus basah batuk ya udah aku kasih air kelapa, kasih jeruk nipis, kayak aku tuh yang gitu banget, tradisional banget. Aku lebih suka yang alami aja gitu. Terus selama aku bisa handle sendiri pakai bahan-bahan alami ya aku handle sendiri gitu. Jadi dan untuk nge-support bahan-bahan itu semua anak-anak supaya sehat kan kita perlu vitamin, perlu nutrisi yang bagus ya, dan itu kan butuh biaya yang nggak murah. Jadi ya investasi jangka panjangnya aku salah satunya aku arahkan ke sana gitu, pendidikan, kesehatan mereka, terus tempat tinggal yang nyaman. Iya, kalau Starla memang aku program dia untuk ikut-ikut kursus dan homeschooling, karena dari dianya juga minatnya lebih ke musik sama sports gitu. Jadi itulah sebabnya aku ngambil homeschooling supaya dia bisa tetap fokusin dia punya skill sih, dia punya bakat gitu. Sebenarnya dedinya minta dia untuk ikut kursus piano atau gitar karena kan emang dedinya bisanya di situ. Tapi dari permintaannya Starla sendiri dia pengennya violin. Ya sudah, kita sebagai orang tua ya hanya sebagai fasilitator aja dan motivator. Kalau dia kelihatan sekarang bounce back, itu kan tahap awal dari proses penyembuhan diri sendiri gitu loh. Dan manusia itu punya ternyata ya, kata Allah Subhanahu wa taala nih ya, ternyata punya penicillin ya, atau antibiotika itu dari diri sendiri ternyata gitu. Ya, dengan kita dikasih otak nih untuk berpikir, kasih hati untuk merasakan, dikasih bakat ya untuk kita berkiprah, dikasih kesempurnaan ya sebagai manusia dibandingkan makhluk lain, itu untuk mengeksplorasi diri. Aduh, kalau ini dipakai 20% aja Ki, nggak usah 100% deh. Kita tuh udah, yang kata Benyamin S itu ya, kagak ada matinya gitu ya. Jadi justru kejatuhan demi kejatuhan, kegagalan demi kegagalan, itu malah membuat kita menjadi manusia tangguh, jadi manusia kokoh. Dan akhirnya kita bisa merangkul apa yang kita sebut kegagalan itu gitu loh. Kita nggak lihat lagi kegagalan itu bagian dari luar diri kita, enggak. Tapi my failure is me, my weakness is me gitu loh. Sama aja dengan kita mengatakan my specialty is me, my pride is me, and my victory is me gitu. Jadi sama, keberhasilan dan kegagalan saya itu adalah saya gitu. Ada dendam nggak sih di situ? Ada, of course ada. Tapi dendam yang positif, bahwa selama ini ternyata saya ngikutin terus ya kan, pasangannya dia ikutin terus, kok potensi saya nggak kelihatan ya, nggak bangkit, bahkan saya diginiin, bahkan saya dirugikan, dipermalukan, dihina, to be humiliated lah gitu ya. Nah ternyata nggak jelek-jelek amat Ki, ya digituin orang ternyata menjadi cambuk gitu, cambuk yang sangat baik ternyata gitu. Makanya saya ya Ki ya, itu nggak pernah mengecilkan arti peristiwa buruk yang terjadi pada setiap orang.
Terlepas dari itu semua, nama Indara Rusli memang menjadi bahan perbincangan hangat publik usai kasus konflik rumah tangganya dengan Virgon mencuat. Bukan hanya itu, kisah hidup yang mengundang simpatik dan parasnya yang cantik tak pelak membuatnya dibanjiri dukungan dari warganet. Ya, kini tak sedikit orang yang mengagumi sosok Indara Rusli. Terlebih, Indara Rusli mempunyai selera fashion yang cukup fashionable di kalangan muslimah. Lantas, seperti apa penampilan ikonik ala Indara Rusli? Bagaimana Indara Rusli menyikapi orang yang menjadikan penampilannya sebagai kiblat fashion? Jadi aku hari ini aku pakai bandeau warna biru sepadan sama blazer yang aku pakai saat ini. Kenapa pilih warna biru? Aku lagi suka aja warna biru baby blue di mix sama warna putih. Terus untuk stylenya sendiri aku kenapa pilih blazer dan dress karena ya lagi pengen feminim aja, terus juga apa namanya untuk konsep syar'i kan kita nggak boleh pakai celana, jadi pastinya aku milih yang aman lah, nggak lari dari konsep syar'i tersebut gitu, dan yang penting nggak kerawang, nggak jiplak badan gitu, dan menjulur dada, ini himarnya itu aja sih. Ya alhamdulillah kalau misalkan yang diikutin ya, yang syar'inya gitu, memang itu harapan aku sih. Memang aku niatin fashion ini supaya bisa jadi syiar juga untuk yang lain. Ya aku ingin bikin statement bahwa kayak untuk jadi stylist, untuk bisa percaya diri, kita nggak perlu pamer aurat. Aku bingung ya, dibilang menerawang gimana, mungkin karena kadang-kadang aku pakai kaos kaki atau legging warna kulit ya kayak gini. Ini kan legging ya, terus ada juga kadang yang bilang perawatannya sampai ke kaki dong gitu supaya sewarna kakinya sama tangan. Itu legging ya? Ini legging, ini bisa ditarik ya pemirsa. Ini bisa ditarik. Ini legging bodoh. Ini juga untuk yang di tangan. Pakai bodycare nggak mungkin kita pakai legging gitu, supaya leggingnya glowing gitu kan. Ya. Glowingnya dalamnya aja, dan masa kita kasih lihat, jangan dong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.